Wita Tungtien, selamat siang anak-anak, apa kabar? Selamat jumpa lagi dengan saya, Bu Mingga ya, dalam pelajaran agama. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi berjudul kualitas hubungan orang tua dan anak di masa pandemi. Sebenarnya materi ini bisa digunakan untuk kelas eh, berapapun juga, bisa dari kelas 5, 6 sampai SMA. Ya, kita mulai bahwa di dalam masa pandemi ini eh, kita dituntut tetap hidup eh, dengan positif ya. Meskipun kita diam di rumah, tetapi kita harus tetap merasa damai, bisa produktif bahkan, dan bagaimana itu dapat terjadi? Kita selalu bisa positif. Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan? Bagaimana mengukurnya? Nah, pembinaan diri itu harus dilakukan dengan tekad karena untuk kebaikan diri kita sendiri. Pengembangan dalam PPT ini nanti akan menjelaskan bagaimana cara dan yang harus kita lakukan. Bersedia ya, anak-anak. Nah, di dalam ajaran kita kan kita diingatkan untuk selalu berbudi luhur. Kemudian bagaimana kita memenuhi eh, kebutuhan-kebutuhan keempat dimensi badan kita. Ya, kita itu membina diri, meliputi pembinaan diri jasmani dan pikiran, juga pembinaan pengamalan keluar diri. Maksudnya pembinaan pemikiran. Pemikiran kita meskipun tidak kelihatan, tetapi itu akan mempengaruhi segala tindakan dan pikiran kita, ya. Kemudian hati kita itu harus bersih. Bagaimana? Kenapa harus bersih? Karena kalau kita tulus ikhlas menjalani kehidupan ini, maka akan terasa lebih ringan, bahwa tidak ada tuntutan maupun eh, pamrih ya. Jadi diri kita yang terdiri dari 4 bagian tubuh itu kita jadikan sebuah kesatuan yang terbina, terhindar dari kesombongan diri karena kita sudah pandai, terhindar dari keserakahan karena kita mencapai keberhasilan, tetapi kita menjaga tetap suci bersih sehingga seimbang dengan sekitarnya. Begitulah memuliakan Tuhan. Kebenaran atau kewajiban dalam diri manusia itu antara lain terdapat dalam ayat-ayat kita ya. Orang tua menyayang, anak berbakti, kakak lembut hati, adik rendah hati, suami memegang kewajiban atau kebenaran, istri mengikuti, yang tua murah hati, yang muda mematuhi, penguasa berperi cinta kasih, dan menteri setia. Nah, itu adalah 10 perkara di dalam kewajiban dan kebenaran manusia. Terdapat di kitab Lici, ya, kitab kesusilaan. Dapat dipercaya di dalam bicara dan membina keharmonisan kerukunan, inilah dinamai hal yang menguntungkan manusia. Berebut, merampas, dan saling membunuh, inilah yang dinamai bencana. Bencana bagi kita manusia. Maka Nabi Kungce di dalam mengatur perasaan manusia yang 7, ada 7 perasaan, membina kebenaran yang 10, dapat dipercaya dalam bicara, membina keharmonisan, menunjukkan betapa beliau menghargai pertimbangan yang luhur, mengalah dalam bicara, dan disingkirkan sifat berebut atau merampas. Bila diabaikan li atau kesusilaan, bagaimana dapat mengatur kehidupan ini? Ya. Seorang manusia sudah kita tahu membawa watak sejati yang berasal dari sifat Tuhan, maka manusia harus merawat, menjaga, melaksanakan watak sejati itu di dalam kehidupannya dengan bertanggung jawab. Watak manusia itu ada cinta kasih, kesusilaan, bijaksana. Bila kita menjalankan keempat sifat tersebut, maka kita akan menjadi manusia yang dapat dipercaya.
Nah, seperti tadi saya jelaskan, manusia mempunyai 4 dimensi, 4, dimensi badan ya, merupakan satu kesatuan. Di dalam masa pandemi ini, kita justru diberi kesempatan lebih banyak, misalnya dengan waktu maupun kesempatan, karena kita dapat mengatur sendiri waktu di dalam sehari itu. Ya, hasil yang diperoleh yaitu menjadi manusia berbudi luhur akan tercapai bila kita melakukan dengan tekad baik setahap demi setahap, dari yang mudah menuju yang sukar. Dalam lingkungan rumah, latihan dan pembiasaan dapat dilakukan dengan meminta bantuan orang tua maupun saudara. 4 dimensi badan itu apa saja? Yaitu dimensi fisik, dimensi intelektual, emosional, dan rohani. Itu di dalam satu badan kita, ya sebenarnya satu kesatuan. Cuman kita kadang-kadang tidak seimbang di dalam melatih keempat bagian itu. Maka kita harus lebih memahami dan saya nanti siapkan tabel-tabel supaya lebih jelas bagaimana kita cara melatih dari keempat dimensi itu ya. Karena itu semuanya kita butuhkan. Dibutuhkan juga pemahaman tujuan, kejujuran, dan kebenaran dalam mengisi tabel. Penilaian sikap untuk mengukur pembinaan diri. Jadi dibutuhkan tekad, keinginan. Apalagi kita di masa-masa tahun baru ya, tahun baru nasional maupun sebentar lagi akan kita memasuki tahun baru Yin Yang Li atau Kongzuli. Minimal pembiasaan ini dilakukan dalam 1 bulan dan dalam pengawasan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, ini pertama tabel dimensi jiwa atau spiritualnya. Kegiatannya ada bersembahyang pagi, malam secara yang kita seperti biasa lakukan, juga melakukan meditasi atau cingco, dan apa yang dirasakan setelah melaksanakan itu kira-kira boleh 1 minggu, 2 minggu, boleh kamu review atau evaluasi. Kamu tulis Senin misalnya apa, jamnya berapa, Selasa, Rabu, dan seterusnya sampai Minggu, dan 4 kali karena 1 bulan ya. Pembiasaan kegiatan spiritual yang baik adalah kegiatan yang dilakukan dengan adanya niat iman, dengan isi doa yang baik dan benar, juga usaha kita secara individu, karena usaha perbaikan atau pembinaan itu harus dilakukan sendiri. Selain mengisi tabel, peserta didik juga harus mengirim foto sebagai bukti pelaksanaannya. Makanya boleh mengajak keluarga ya, anggota keluarga yang lain. Mumpung sekarang mungkin waktunya bisa diatur. Bagaimana bisa sama-sama. Nah, itu juga untuk menjaga atau meningkatkan hubungan di dalam anggota keluarga sendiri. Biasanya mungkin dari pagi sampai malam jarang ketemu mungkin ya. Bicara mungkin dengan HP. Nah, ini jasmani seperti biasa, meskipun masa apapun juga kita harus perhatikan ya. Olahraga, makan pagi, makan siang, makan malam, juga istirahat. Nah, nanti Tojin sekalian, tolong menulis kegiatan-kegiatan tersebut. Juga keterangannya, misalnya lamanya, atau berapa porsi, atau dengan siapa. Mungkin ada catatan-catatan. Nah, nanti bisa dievaluasi ya. Nah, untuk dimensi pikiran itu kita ambil yang tadi ya, yang watak sejati. Cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, sehingga dapat dipercaya. Tindakan yang dilakukan apa? Yang mendukung cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Keterangannya apa? Misalnya kejadiannya di mana atau bagaimana, tindakannya apa. Kalau bisa dengan sumber ayat suci yang berhubungan, ya, hikmah yang diperolehnya apa, dan kendala yang dihadapi. Nanti kalau ada yang tidak jelas, boleh WA ya dengan saya. Kemudian dimensi perasaan yang keempat.
Nah, itu ada 7 yang tadi. Apa saja itu? Gembira, marah, sedih, cemas, cinta, benci, ingin. Nah, itu keterangannya apa? Misalnya, kenapa misalnya hari ini saya agak cemas misalnya. Cemasnya kenapa? Atau ada apa? Atau kemarin tadi malam kenapa ada keluhan atau ada berita apa atau mungkin senang. Senang kenapa? Gembira kenapa? Ya, atau marah. Kenapa marah? Ya, kenapa benci? Siapa yang dibenci misalnya? Itu kita bisa menuliskan itu saja sudah sangat mengurangi atau membantu ya perkembangan diri kita. Penilaian perasaan ini dilakukan selama 4 minggu semuanya, 4 minggu, sekaligus dapat dipantau sikap apa yang paling sering muncul dan sikap apa yang tidak muncul. Lebih baik lagi bila tercatat juga alasan atau kejadian yang melatar belakanginya. Ya ini harus dicatat karena kalau tidak dicatat nanti tidak bisa menyimpulkannya, agak lupa ya, apalagi sudah 1 bulan. Hasil yang terbaca dari setiap tabel dapat menunjukkan keadaan, kekurangan, dan kelebihan diri. Misalnya kekurangannya apa? Di dimensi 1, 2, 3, 4. Kelebihannya apa? Di dimensi badan atau dimensi spiritual atau dimensi pikiran atau dimensi apa? Yang terakhir adalah perasaan. Ya, pengamatan 4 dimensi ini dapat dilakukan berulang-ulang sampai terjadi pembiasaan yang baik dan dapat merubah ya, harapannya dapat merubah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Ya. Semoga yang kita laksanakan adalah menuju baik. Hasil yang terbaca dari setiap tabel itu memang akan merefleksikan ya. Kesimpulannya, menjadi manusia luhur budi hendaknya diupayakan oleh semua orang. Karena bila diri satu orang terbina akan menular ke lingkungan keluarga sampai ke masyarakat dan bahkan negara. Bila seluruh negara damai, maka dunia akan damai juga, tercapai kebersamaan agung. Seperti tertulis pada ajaran besar bab utama ayat 5. Demikian, terima kasih. Weite Tung Tien. Salam kebajikan. Sancai.